Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fama ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah dan melanjutkan langkah demi langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh dengan membawa amal saleh dan kebaikan, membawa perkara-perkara yang meringankan beban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan menjadi penebus dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan kemudian menjadi hujjah pembela kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu amal saleh yang kita kerjakan karena Allah dan kemudian mengharapkan balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hadirin sekalian rahmatin Allah, kita kembali melanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh di dalam kitabnya mengenai 300 dosa yang diremehkan kebanyakan wanita. Dan masih pada dosa yang kelima di penghujung terakhir, pada perkataan beliau, wa amma al-mukhalafatu tsalitsah, adapun penyelisihan syariat di dalam penggunaan kata halo ketika berbicara melalui telepon. Kata beliau adalah anna fi hadhil kalimati khudu'un bil qawli la yaliqu bil muslimat, bahwa pada kalimat halo itu ada khudu'. Khudu' artinya merendahkan ataupun maknanya melembutkan, yakni merendahkan atau melembutkan perkataan yang mana perbuatan itu la yaliqu bil muslimat, itu bukanlah perkara yang pantas dilakukan oleh wanita-wanita muslimah. Dan hal tersebut dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hamba wanitanya di dalam Al-Quran. Dalam suratul Ahzab ayat yang ke-32. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, wahai wanita-wanita yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ummahatul mukminin, kalian tidak sama seperti keumuman atau kebanyakan wanita yang lainnya.
Init taqaitunna, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhdha'na bil qaul, dan janganlah kalian melembutkan, merendahkan suara kalian. yakni ketika berbicara kepada mereka-mereka yang merupakan lawan jenisnya, yakni kepada para lelaki. Sebagian wanita menganggap ini sebagai akhlak. Sebagian wanita menganggap ini sebagai adab ketika berbicara kepada lawan jenisnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka semuanya bahwa itu tidak diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah kemudian melarang mereka, fala takhdha'na bil qaul, jangan kalian lembutkan suara kalian ketika kalian berbicara dengan lawan jenis kalian. Dan perkara tersebut karena satu alasan yang kemudian disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah kemudian mengatakan fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena jika kalian melembutkan suara kalian, maka mereka-mereka, yakni para lelaki yang di hati mereka ada penyakit, yakni syahwat, yang terhinggap oleh penyakit syahwat yang mengakar di hati mereka. Dan ini bukan berarti setiap laki-laki itu adalah manusia yang penuh syahwat, tidak. Karena mereka yang hatinya dikuasai oleh syahwat, kata Allah, marad, itu penyakit. Mereka tertimpa penyakit. Maka laki-laki yang tertimpa penyakit, mereka akan memiliki keinginan kepada kalian. Sebagian laki-laki ketika mendengar suara lembut dari seorang wanita, dia tidak bisa menahan dirinya ketika hatinya dihinggapi penyakit syahwat. Itu sebabnya tidak boleh ada sebab, tidak boleh ada sebab. Jangan mengatakan begini, laki-lakinya saja yang tidak benar, gak bisa begitu. Di dunia ini setiap akibat ada sebab, gak bisa. Ya, ada ikan asin pasti ada apa? Kucing. Kenapa kucing datang? Ada ikan asin. Ya. Kenapa kemudian maling datang? Ada kesempatan. Begitu juga dengan kemaksiatan, semuanya karena ada sebab. Maka jangan jadi penyebab. Dan ini yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya kepada setiap wanita. Jangan jadi fitnah. Jangan jadi fitnah. Terlebih Allah menggambarkan, begitu juga dengan Rasul, bahwa wanita itu adalah fitnah terbesar dan terberat bagi seorang apa? Laki-laki. Makanya Allah cegah jalan menuju kehancuran dan kerusakan. Di antaranya apa? Wanita jangan melembutkan suara ketika berbicara. Dan Allah kemudian mengatakan, memberikan nasihat kepada para wanita, wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakan perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang ma'ruf, tulis jemaah. Yang pertama, maknanya adalah alladzi fihi khair, perkataan yang di dalamnya baik, tidak ada godaan, tidak ada kemaksiatan. Kadang-kadang memang bahasa-bahasa yang muncul godaan. Perintah Allah katakan yang baik, yang bukan godaan, yang baik-baik saja. Jangan yang memancing-mancing, satu. Yang kedua, qaulan ma'rufan itu adalah perkataan yang sesuai dengan urf. Urf yang baik maksudnya, bukan yang buruk. Sesuai dengan kebiasaan yang menyebar, yang tidak menyelisih syariat. Ya. Kalau perkataan itu cukup, oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai sudah. Nggak usah diperpanjang. Kemudian nggak perlu kemudian pertanyaannya ditambah-tambah, suaranya dilembut-lembutkan, nggak perlu. Sekedarnya. Agar apa? Agar mereka selamat dari keburukan. Iya, agar mereka selamat. Dan demi Allah, agama ini adalah agama yang paling melindungi hamba-hamba perempuannya. Iya. Pakaian harus rapi.
Tidak boleh jadi fitnah, tidak boleh menyingkap aurat, perkataan tidak boleh lembut-lembut. Karena itu semua menjadi penyebab kerusakan dan kebinasaan mereka. Makanya nggak boleh. Ya. Dan ketika ngomong halo, halo itu halo. Kalau perempuan halo atau halo, gimana jemaah? Mana yang biasanya terjadi? Yang lembut, halo, itu sudah. Sudah dengar halonya saja sudah muskilah. Iya, terutama bagi laki-laki yang punya penyakit di dalam hatinya. Iya jemaah. Dan tidak semua laki-laki terhinggap penyakit ini, tidak demi Allah. Makanya Ibunda Aisyah ketika menjelaskan Nabi yang punya istri 9, kata Ibunda Aisyah, Nabi itu amlakakum liirbihi, adalah laki-laki yang paling bisa mengendalikan syahwatnya. Kalau orang nuduh, oh Nabi itu luar biasa, enggak. Justru Nabi adalah laki-laki yang paling bisa mengendalikan syahwat. Makanya Nabi disapa sama sahabat-sahabat perempuan, Nabi menjawab tidak lebih sudah. Nabi juga ngisi pengajian sahabiat, iya. Yang jamaahnya perempuan semua. Amlak. Nabi itu yang paling bisa menguasai syahwatnya. Jelas ya? Nah Syekh kemudian beliau menjelaskan dalam kitabnya ini, fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian merendahkan, melembutkan perkataan, yang maksudnya firman Allah tadi dalam surat Al-Ahzab tadi. Kata beliau, aila talinna bil qaul. Jangan kalian melembutkan perkataan dan ucapan kalian. Kata beliau kemudian, fal mar'ah idza khatabatil ajanib wa kadzal muharramuna 'alaiha bil musaharah fahiya ma'muratun bi khafdis saut. Firman Allah ini menunjukkan bahwa perempuan jika berbicara dengan orang asing, maksudnya laki-laki, yang bukan atau yang tidak ada hubungan dengan diri, atau juga kata beliau muharramun, yang diharamkan oleh syariat dari jalur periparan. Paham maksudnya? Ipar-ipar yang dia punya, suami-suami saudaranya, ya, itu haram. Haram untuk dinikahi, betul tidak? Mereka bukan mahram. Dan kemudian ipar itu bukan berarti kemudian kita boleh dekat dan akrab, intim dengan mereka, nggak boleh. Ya, ini yang sering dilupakan kebanyakan wanita. Oh itu kakak ipar saya, oh itu adik ipar saya, suami dari kakak perempuan mereka atau adik perempuan mereka, sehingga mereka biasa saja. Ya, bahkan tidak jarang kemudian ketemu salaman, betul tidak? Betul tidak? Salaman, ngobrol bareng, betul tidak? Dan Nabi SAW pernah menjelaskan kepada seseorang dalam hadis yang sahih, ketika Nabi mengatakan iyyakum waddukhulu 'alan nisa. Hati-hati kalian masuk ke tempat yang di dalamnya perempuan. Hati-hati kata Nabi. Jangan sembarangan masuk. Terdengar nih di satu ruangan perempuan ngobrol ke itu bukan kemudian assalamualaikum masuk ke dalam. Gak boleh. Gak boleh. Meskipun saudara, tapi jika bukan mahram gak boleh. Ada adabnya. Ketuk dulu, minta izin dulu, biarkan mereka mempersiapkan diri dulu dan seterusnya. Kemudian ada yang nyeletuk nanya sama Nabi, wa kaifal hamu? Bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Karena dari zaman Nabi ipar itu punya keluangan, dianggap oh saudara ini, dekat sama kita. Maka kata Nabi apa sebagai jawabannya? Hah? Alhamu mautun, ipar itu kematian. Iya. Para ulama menjelaskan hadis ini. Kenapa Nabi mengatakan maut? Karena kerusakan yang bisa terjadi, dampak buruk, penderitaan, kesengsaraan yang bisa terjadi
itu sama seperti dampak yang ditimbulkan oleh kematian. Makanya Nabi gak tedeng aling-aling, alhamu maut. Dan seorang perempuan tidak boleh melembutkan suaranya kepada iparnya. Bukan berarti gak boleh bicara 100%, tidak. Tapi jangan lembut. Ana mau tanya, istri-istri Nabi ngobrol sama laki-laki selain suaminya tidak? Bicara kepada mereka tidak? Bicara. Kepada para sahabat, kepada kerabat-kerabat mereka. Tapi tidak melembutkan suara. Ini bisa nggak dilakukan jemaah? Jemaah, bisa tidak? Bisa, mudah ini. Pertanyaannya, mau atau tidak? Tunduk kepada perintah Allah. Kata Allah jangan dilembutkan. Itu aja sebetulnya. Sebagian orang menganggap, oh kalau begitu kita nggak boleh ngobrol sama orang. Enggak. Coba dengar ayatnya baik-baik. Yang nggak boleh itu apa? Melembutkan suara ketika berbicara kepada lawan jenisnya. Jelas ya? Nah sebagian wanita itu kepada lawan jenisnya lembut, kepada suaminya seperti komandan peleton. Iya, kalau nelpon di mana? Iya. Kok belum pulang jam segini? Gitu ya? Nggak lihat jam? Macet di mana? Macet di mana? Masa jam segini macet? Waduh. Video call mana? Coba pengen tahu. Waduh. Iya, tapi kalau ada tamu, oh iya. Gimana? Aduh. Kebalik ini jemaah, kebalik. Suamimu yang lebih pantas mendapatkan apa? Suara lembutmu dibandingkan orang lain. Engkau boleh melakukannya kepada mahram-mahrammu, tidak ada masalah. Tapi kepada laki-laki yang tidak halal bagimu, tidak boleh. Dan jangan pernah menganggap ini sebagai adab dan akhlak. Jangan, ini bukan adab. Ini penyelisihan syariat. Asy-Syaikh kemudian mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwa kepada mereka itu perempuan diperintahkan untuk merendahkan suaranya. Wa adamul lin fil kalam wa an taqula qawlan ma'rufa. Dan dia tidak boleh memasukkan kelembutan di dalam perkataannya, enggak boleh. Ya. Biasa saja. Tegas-tegas saja, datar-datar saja, enggak perlu lembut. Gak perlu mengucapkan kalimat yang kalau didengar orang laki-laki khususnya senang mereka. Jangan. Sudah. Bapak di mana? Keluar. Sudah selesai. Kalau ada yang nyari suaminya ke rumah kan, bapak di mana bu? Keluar. Itu aja sudah selesai. Kapan pulangnya? Wallahu alam. Loh ya selesai masalahnya. Ya, bilang ya nanti saya kesini, saya mau datang lagi. Insya Allah, khalas. Sudah pulang sana. Iya. Bukan keluar rumah, sebentar ada apa ya? Barangkali ada pesan. Ini nggak perlu. Di dalam Islam ini nggak perlu. Ya. Dan ini untuk menjaga kehormatannya. Ini bukan kasar, tapi seorang wanita terjaga muruah kehormatannya dan kesucian dirinya dengan cara ini. Iya, nggak ada laki-laki yang kemudian naksir ketika lihat ini, sangar sekali ini. Jarang, sulit. Munculnya perasaan itu sulit ketika seperti ini keadaannya. Allah lebih tahu. Ya, datar. Dan diperintahkan kata Syekh untuk mengatakan perkataan yang baik. Tadi sudah dijelaskan. Nah, beliau kemudian menukil perkataan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Yang menjelaskan bahwa qaulan ma'rufa itu dalam penafsiran Imam Qurtubi, fal qaulul ma'ruf huwa as-shawabul ladzi la tunkiruhu syari'ah walan nufus. Perkataan yang ma'ruf itu adalah perkataan yang benar, yang baik, yang tidak diingkari oleh syariat dan tidak diingkari oleh jiwa yang benar. Jiwa yang sesuai fitrah. Ya, saya mau kasih satu contoh. Ada wanita
ada perempuan kepada siapapun dia bilang sayang. Ya. Ana mau tanya, mengatakan kata sayang kepada setiap orang ma'ruf atau tidak? Hah? Misalkan dagang nih, datang bapak-bapak, "Bu, ya sabar Bu, ya sayang." Ma'ruf atau tidak? Dari sisi apa kita mengatakan itu tidak ma'ruf? Tidak sesuai syariat. Dan jiwa yang lurus pun tidak bisa menerima ini. Betul nggak? Ketika seorang wanita yang bukan mahram mengatakan sayang kepada laki-laki yang bukan mahram, jiwa yang lurus tidak bisa terima ini. Itu nanaonan, bilang sayang sama orang lain. Kan begitu. Itu qaulan ma'ruf. Dan kita faham tentang hal ini. Ya, Gak ada pembelajarannya kita faham ketika perempuan ngomong kata yang tidak benar kepada lawan jenisnya. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki ini ngomongnya salah nih sama perempuan. Ini gak benar ini perkataan. Jiwa kita itu punya tolak ukurnya. Ya, dan itu yang disebut dengan fitrah. Itu yang disebut dengan fitrah. Ketika jiwa tidak bisa menerima satu perbuatan dan menganggap itu salah dan benar secara syariat, itu namanya fitrah. Nah, beliau kemudian mengatakan fa kalimatu alu qabihah wa khususan lin nisa. Dan kata halu itu adalah perkataan yang buruk terkhusus bagi perempuan. Alasan beliau mengatakan ini buruk karena fahiya aqrabu ilal khudu' bil qaul. Karena dia mendekatkan seorang perempuan kepada sikap perbuatan melembutkan perkataan. Ya. Kalau halo tuh jarang yang sangar kan? Halo. Kalau perempuan halo ada panjangnya. Halo. Dengan siapa ini? Ah, sudah. Baru dengan siapa ini saja sudah buyar itu. Laki-laki yang punya penyakit itu sudah, waduh. Coba antum kalau telepon operator, buyar tidak? Anda mau tanya, jamaah, Anda nggak pernah telepon operator, Ustaz? Itu jawaban aman sudah. Suaranya lembut, ya, tidak ada kasar-kasarnya sedikit pun. Itu muskilah sudah, ya. Karena syariat ini menjaga kehormatan perempuan. Allah lebih tahu dibandingkan manusia. Dan kalimat yang satu itu kata Syekh lebih mendekatkan kepada melembutkan perkataan. Fal kalimatu ghaliban ma tanba'ithu ma'a tamtit wa tarqiq lis-saut. Perhatikan. Kata beliau, perkataan itu ya lebih membangkitkan syahwat jika apa? Ada kelembutan di dalamnya dan kemudian jika apa istilahnya dia? Didayu-dayukan. Tamtit itu didayu-dayukan. Naik turun, mendayu-dayu. Itu lebih membangkitkan syahwat. Atau bahasa kita mungkin secara mesra bahasanya gitu ya. Yang harusnya dilakukan seorang wanita hanya kepada pasangan halalnya. Harusnya begini. Kalau sama suami. Ya. Tapi yang terjadi seringkali apa? Sebaliknya. Kalau sama orang iya, ada dayu-dayunya. Kalau sama laki-laki iya. Udah cukup. Ya, penekanannya jelas gitu kalau sama suami. Jelas? Jelas kan ini jemaah? Jelas. Dan ini manusiawi. Tapi jangan sampai kemudian melupakan perintah Allah. Jangan. Jangan sampai kebablasan, ya. Kemudian Syekh mengatakan fal mar'atu ma'muratun bisyanati wat tahaffudhi wat tahajjubi wat tasattur. Ini Syekh sedang menjelaskan apa yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah.
Perempuan itu kata Syekh diperintahkan yang pertama untuk sianah. Sianah itu menjaga diri. Yang kedua tahafudz. Tahafudz itu melindungi dirinya. Membuat batasan yang melindungi dirinya. Wa tahajjub, dan kemudian menutupi dirinya dari lawan jenis. Itu perintah dalam syariat. Sebisa mungkin ada hijab. Maksudnya itu ada batasan. Jangan sampai nyampur, jangan sampai terlalu dekat, apalagi bercampur, ikhtilat, gak boleh. Bahkan mungkin Anda pernah menyampaikan bahwa di zaman para sahabiat itu, kata seorang sahabat perempuan, itu baju mereka, itu bagian pinggir atau belakangnya seringkali dipenuhi tanah. Kenapa? Karena mereka begitu berada di sisi, di tepian jalan. Nempel tembok kalau jalan. Saking menjauhnya dari laki-laki. Jauh. Dan memang seperti itulah tuntunannya. Menjauh. Bukan dipisahkan, direndahkan, bukan. Tapi dijaga oleh syariat ini. Dan begitulah mereka kemudian menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka. Jadi wanita di zaman itu tuh seperti itu. Tahajjub namanya. Membatasi dirinya. Tasatur. Jangan sampai ketahuan, kelihatan sebisa mungkin. Bahkan dalam riwayat yang lain mereka itu kalau subuh bayangkan. Gelap. Gelap tidak? Gelap. Tapi mereka itu menutupi kepala sampai wajah-wajahnya. Padahal gelap, nggak kelihatan. Banyak dalam riwayat itu disebutkan para sahabat itu kalau assalamualaikum sholat subuh, lihat kanan kiri itu nggak tahu siapa yang di sebelahnya. Berarti, tapi perempuan pada masa itu menutupi tubuh mereka setertutup mungkin. Itu Islam. Ya, dan kita tahu, kita sangat tahu, ketika wanita tidak melakukan itu, disitulah muncul musibah dan kehancuran. Iya kan? Itu fitnahnya. Makanya kita harus hati-hati jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya para wanita. Wal kullu kata Syekh mad'uun littaba'ud an mawatinit tuham warraib wasyukuk ma wasa'ahul amr. Dan setiap dari hamba Allah, khususnya wanita, itu dituntut untuk menjauh dari sebab-sebab tuduhan terhadap mereka. Bahwa mereka melakukan kemaksiatan. Ya, orang bisa mengatakan kalau perempuan suaranya lembut misalkan. Orang bisa nuduh ini wanita gak benar. Sama semua laki-laki dia lembut. Atau mudah berbicara. Itu pasti begitu, orang bisa nuduh. Nah Islam itu mencegah itu terjadi. Ya, makanya Nabi ketika berjalan dengan istrinya Sofiyah, ada sahabat yang lihat Nabi terus kabur. Seperti orang yang curiga. Maksudnya kenapa mereka kabur? Mereka gak enak sama Nabi. Tapi ada pikiran-pikiran yang tidak baik di benak mereka. Nabi melihat gelagat itu. Dikejar sama Nabi. Dikejar, diteriaki sama Nabi. Innaha Safiyah, ini istri saya. Safiyah ini. Bukan siapapun. Bukan wanita yang tidak halal bagi Rasulullah SAW. Bukan, ini istri saya. Ya karena berjalan malam-malam berdua. Coba Anda mau tanya. Berjalan malam-malam berdua di tempat yang sepi. Kalau antum mikir apa? Kenapa diam semua jemaah? Antum mikirnya apa? Pasti muncul pikiran tidak baik. Itu dicegah dalam syariat. Gak boleh. Maka clearkan masalahnya. Ya. Terutama dalam masalah fitnah. Ya, seperti syahwat, kemaksiatan. Bersihkan. Kalau orang salah sekira, bersihkan. Jangan dibiarkan begitu saja. Nah Islam itu mencegah itu. Jangan sampai seseorang wanita muslimah di dalam agama ini dituduh. Oh ini perempuan gak benar. Oh ini perempuan berani sama laki-laki. Gak boleh. Tidak boleh terjadi. Karena perempuan itu kehormatannya besar di sisi Allah.
Iya. Perempuan itu makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Makanya dijaga betul-betul. Antum punya berlian, antum punya jam mahal, antum punya HP mahal. Dipegang terus, nggak dilepas-lepas. Nggak ditinggal di WC. Oh, tinggalan di WC, loncat langsung dikejar. Bisi lengit, betul nggak? Kenapa kemudian perempuan-perempuan yang ada di bawah kekuasaan antum atau siapapun itu dibiarkan begitu saja? Dibawa laki-laki seenaknya. Kok bisa? Apakah mereka tidak berharga untuk kita? Hah? Anak perempuan kita nggak berharga untuk kita. Dibiarkan begitu saja. Pergi malam, pulang pagi. Apakah benda-benda mati ini lebih berharga? Na'udzubillah min dzalik. Mana imannya? Nggak boleh. Islam itu tidak mengizinkan itu. Karena perempuan itu mulia di sisi Allah. Iya, dan laki-laki wajib memuliakan dan melindungi mereka. Iya. Betul jemaah? Jemaah. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya, karena setiap dari kita akan ditanya. Jangan pernah lupa itu. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan jemaah. Asy-Syaikh kemudian mengatakan begini. Beliau memberikan tambahan ya, catatan. Kata beliau ada kata lain selain halo kalau dalam bahasa Arab yang maknanya serupa dan sering digunakan oleh wanita-wanita Arab khususnya. Itu adalah kalimat min. Apa? Min. Apa artinya min? Siapa? Man. Kalau kita dalam bahasa Arab yang fusha apa? Man. Tapi kalau dalam bahasa pasaran itu min. Agak panjang. Min. Ah gitu. Min. Ah. Ini juga sama kata Syekh. Ya. Ini juga sama. Hukumnya tidak boleh. Fahiya kalimatun fiha khudu'un bil qawli wa tamtid. Ini adalah kalimat yang di dalamnya ada merendahkan suara dan mendayu-dayukan suara. Dan kalimat-kalimat yang serupa jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam bahasa Indonesia banyak mungkin, ya. Siapa ya? Nah, ada ya-nya ya, bukan siapa. Tapi pakai ya. Nah, ya ini udah tinggalkan. Ya. Atau kalau perlu begini. Ketok-ketok cuman begini, gitu. Kalau itu difahami, cukup itu. Kalau difahami. Tapi kalau tidak difahami, gunakan kata yang tidak kemudian membutuhkan kita untuk melembutkan suara, khususnya wanita. Tinggal tanya siapa? Saya. Oh, ini satu faedah saya tambahkan ya. Ini kita kalau ngetok-ngetok rumah, ya, orang di dalam rumah bilang siapa? Terus kita bilang apa? Saya. Betul? Itu perkara yang salah di dalam Islam. Bahkan Nabi membenci perbuatan seperti itu. Pernah ada sahabat ditanya sama Nabi, man, ketuk-ketuk rumah Nabi, man. Jawabannya apa? Ana. Nabi nanya lagi, man, ana. Itu Nabi dari dalam rumah dengan suara yang keras, ana. Kesel Nabi. Ditanya man, jawabnya ana. Ya, kalau di kita mungkin abdi. Abdi siapa? Sebutkan namanya. Kalau ditanya man, sebutkan nama. Ya. Kembali kepada pembahasan kita. Cukup dengan kata-kata yang ringkas dan tidak ada suara kelembutan. Bagi wanita khususnya. Karena suara mereka ketika dilembutkan itu menjadi fitnah. Ya. Adapun perkataan bahwa suara perempuan itu aurat itu tidak sahih. Menjadi berbahaya itu kalau lembut mendayu. Ya. Dan ahibati fillah, kemudian beliau yakni Syekh itu memberikan contoh bagaimana syariat ini menjaga suara perempuan. Unduri, beliau mengingatkan muslimah yang ada. Lihatlah oleh engkau wahai saudariku, ilal hadis
alladzi akhrajahul Imam Muslim, kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berarti ini hadis yang sahih. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, annahu qala, bahwa dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi mengatakan begini, at-tasbih lirrijal. Apa artinya? At-tasbih lirrijal. Apa artinya? Mengucapkan subhanallah itu untuk laki-laki. Maksudnya apa? Ketika imam melakukan kesalahan. Ya. Jadi kalau imam salah, maka yang diucapkan apa? Subhanallah. Tapi kadang-kadang imam tengarti. Kunaon subhanallah, subhanallah. Betul nggak? Kalau imam tidak mendengarkan kita, jangan diulang-ulang terus. Ini sebagian jamaah subhanallah, subhanallah. Selama kesalahan yang dilakukan itu tidak merusak sholat. Ini catatannya. Cukup subhanallah. Subhanallah. Yang menjadi dalil yang ingin disampaikan oleh Syekh apa? Wattasfiqu linnisa. Apa? Kata Nabi, tasfik. Tasfik itu apa? Menepuk. Tepuk tangannya bukan begini. Yang dimaksud oleh Nabi itu seperti ini. Kalau terdengar suara itu dari shaf perempuan, berarti ada kesalahan. Ya, boleh nggak banyak perempuan yang melakukannya? Boleh. Yang penting bukan suara. Ya kayak sekarang shaf perempuan di mana keprok-keprok kan nggak kedengeran. Paham nggak? Ini kalau terdengar shafnya dekat. Namanya apa? Tasfik. Kenapa nggak tasbih juga? Karena suara dan dikhawatirkan menjadi Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, khususnya perempuan. Gimana tepuknya? Bisa keras juga suaranya kan? Banyak. Ada yang salah berarti. Ya, tasfik namanya apa? Tasfik. Dan semata-mata untuk mencegah munculnya kemungkinan buruk. Makanya Syekh kemudian menjelaskan. Setelah menyebutkan hadis beliau mengatakan, wa hadza al-akhdhu al-hitah wa saddu babis syahwah ala dhi'afil qulub. Dan perbuatan ini dalam rangka menjaga perlindungan dan mencegah dan menutup pintu syahwat bagi laki-laki yang lemah hatinya. Karena kalau laki-laki itu kemudian mendengar suara banyak perempuan mengatakan subhanallah. Iya, dan jangan dianggap remeh jemaah. Saya tahu satu orang yang kemudian menyelingkuhi istrinya hanya gara-gara salah telepon. Dia mau nelpon orang lain yang ngangkat perempuan dan suaranya sangat lembut sampai hancur pernikahannya gara-gara itu. Gara-gara itu. Saya ikut menguburkan jenazahnya. Udah meninggal, semoga Allah mengampuni dosanya. Tapi saya ikut, penyebab kehancuran rumah tangganya salah telepon. Yang ngangkat telepon ini suaranya luar biasa, lembut. Jadi ngaco sudah. Semua karena suara. Semua karena suara. Makanya jangan dianggap remeh. Oh, ana mah enggak, insya Allah ana sih. Ana mah udah kelas. Ya, antum belum ketemu fitnah yang sebenarnya. Iya. Jangan merasa hebat. Nabi wanti-wanti, nggak ada fitnah yang bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang kuat melebihi fitnah perempuan.
Jadi sekuat apapun laki-laki, sehebat apapun jiwa dan hatinya, kalau sudah sama perempuan, apa? Hilang akal sehatnya. Hilang. Makanya harus hati. Ini yang harus hati-hati perempuan atau bapak-bapak? Bapak-bapak yang harus hati-hati. Ya, bapak-bapak. Perempuan juga harus. Tapi bapak-bapak harus lebih menjaga diri. Kenapa? Karena dia yang paling lemah. Laki-laki itu yang paling lemah. Jika sudah berbicara berhadapan dengan fitnah perempuan. Ya, jangan buka pintu. Tutup serapat-rapatnya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya. Anda nggak akan bosan bilang jangan coba-coba. Jangan coba-coba, jangan coba-coba. Ya, jika ingin selamat dunia dan akhirat. Beliau kemudian mengatakan fa'anal mar'ah idza da'at hal hajah awid darurah lil kalam aw ijabatil mutahaddits an tahdhara al khudu' bil qawli wa in hasunat nawaya. Jika dia butuh berbicara, ada kebutuhan untuk berbicara dengan lawan jenisnya, maka dia atau menjawab orang yang berbicara kepada dirinya, maka dia harus menghindarkan dirinya dari apa? Melembutkan suara meskipun, kata beliau, meskipun niat berbicara lembut itu baik. Betul? Kenapa mereka berbicara lembut-lembut? Tujuannya baik. Sebagai bentuk adab dan akhlak kepada sesama muslim, kepada sesama hamba Allah. Niatnya baik tapi caranya salah. Makanya harus hati-hati, ya. Dan selesailah dosa yang kelima yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Kita masuk kepada dosa berikutnya. Dosa yang keenam. Dosa berapa? Yang keenam. Yang menjadi judul kajian hari ini. Musyahadatut tilfas. Musyahadatut tilfas. Nonton TV. Wah, langsung nonton TV. Lihat dulu apa penjelasan Syekh. Tapi sebelum masuk, Anda mau tanya. TV itu hukumnya apa? Hah? Apa? 99% haram. Waduh, Masya Allah. Yang di dalamnya maksudnya. Nah, taib. Tapi yang jawab cuma 1-2 orang. Yang lain apa ini? Gak pernah nonton TV. Atau bahkan mungkin gak punya TV di rumahnya. Maksud saya gak punya itu bukan gak mampu. Tapi memang memilih tidak punya TV. Atau punya terus entah kemanakan lah TV-nya gitu. Hah? Jamaah? Jawab jamaah. Hah? Makruh. Masya Allah. Makruh. Hukum asalnya TV, sebagaimana hukum asalnya benda-benda dunia secara umum. Hukum asalnya apa? Mubah. Ya, seperti pisau. Pisau itu mubah, makruh atau haram? Pisau. Punya pisau itu mubah, makruh, haram? Mubah. Tapi bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Begitu juga dengan TV, sama. Sama, gak ada bedanya, sama. Sekarang di masjid ini ada TV tidak? Dalam kondisi ini hukumnya apa? Hah? Halal mubah maksudnya, jaiz. Bahkan berpahala. Kenapa? Karena memberikan informasi. Apalagi buat yang ikut kajian, berapa menit lagi kajian itu? Langsung. Jujur itu sangat bermanfaat. Teng matanya ke TV lagi. Ya, bukan antum, bukan. Ini pengajian yang lain. Terus juga memberikan petunjuk waktu sholat. Luar biasa. Tapi kemudian jika isinya dipenuhi dengan perkara yang haram, maka hukum memilikinya menjadi tidak boleh. Jika tujuannya itu. Maka semua tergantung niat. Punya TV untuk apa? Untuk nonton acara-acara yang bermanfaat atau acara-acara yang haram? Nah, itu yang dimaksud oleh Syekh kemudian. Kenapa beliau memasukkan dosa nonton TV itu ke dalam salah satu dosa yang diremehkan. Maksud beliau itu adalah nonton TV, nonton acara-acara yang tidak bermanfaat, bahkan
haram. Ya, makanya tadi disebutkan 99%, maksudnya keumuman acara TV. Kita harus jujur. Kita harus jujur bahwa memang banyak kemudaratan. Iya. Kecuali kita sudah tidak peduli dengan yang haram, itu beda lagi. Tapi kalau kita mukmin, takut sama Allah, takut sama yang haram, kita tahu bahwa menyaksikan acara-acara seperti itu yang umum ada, itu hukumnya tidak boleh. Gibah, maksiat, zina, pembunuhan, penipuan, semua ada. Diajarkan, dibiasakan. Ya, jelas? Nah, Syekh kemudian mengatakan begini. Inna tilfaz, kata beliau, fitnatun dakhalat kulla baitin wa akafan nasu alaih. TV itu adalah fitnah yang masuk ke setiap rumah dan manusia berkumpul mendatangi dirinya. Ya. Di mana ada TV, di situ ada manusia, ada penonton. Akafa itu artinya berdiam, nggak kemana-mana. Itu i'tikaf, diam di masjid, nggak kemana-mana. Itu namanya ukuf, i'tikaf. Ya, dan kita lebih sering i'tikaf di depan TV daripada di. Iya, itu mah fakta sudah. Ya. Bahkan kalau boleh jujur, bahkan ketika acaranya acara-acara yang positif, kita juga i'tikaf sama. Giliran di masjid susah untuk i'tikaf, lama-lama di masjid. Tapi depan TV, standby. Betul? Ya. Apalagi kalau acaranya seru. Betul? Bapak-bapak, betul. Yang seru buat bapak-bapak acara apa? Bola. Baru berapa hari? Waduh, kajian. Ini beda sendiri nih. Katanya kajian yang seru. Beda sendiri nih. Biasanya olahraga ya, acara olahraga. Bola. Kalau bola begini. Kajian gak ada begini, gak ada. Mata sayu-sayu. Iya. Tapi kalau nonton bola, sedetik saja gak mau kehilangan momen gol. Betul gak? Pas ngelingok sedikit gol, bingung. Kumaha itu? Kunaon gol? Bener gak? Allah, betapa TV sudah menghancurkan kesadaran dan nalar kita. Sudah. Ini harus jujur. Ya. Bahkan saya tahu satu orang, subhanallah. Ya, orang baik sekali. Orang yang baik sekali. Bahkan berilmu. Beliau bilang sama saya meninggalkan semua kemaksiatan bisa, kecuali satu. Maksudnya perkara yang gak penting itu kecuali satu. Apa? Nonton bola, kata dia. Anak gak bisa kalau gak nonton bola. Kudu nonton bola. Sahih. Ini kami sedang daurah di satu tempat. Itu beliau sempat-sempatnya buka siaran langsung bola. Nagen gitu. Yang satu ini anak gak bisa. Kata. Belum bisa yang satu. Ya, betapa tontonan itu betul-betul menguasai kita. Iya jamaah. Betul jamaah. Ya, ini berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Makanya nggak salah Syekh mengatakan itu fitnah. Ujian, cobaan yang masuk ke setiap rumah. Bahkan rumah-rumah orang yang beriman. Fastasyaral fasad fi jasadil ummah. Maka kemudian yang terjadi apa? Menyebarlah kerusakan di tubuh umat ini. Hatta wasalal ilan nakha. Sampai dia mencapai kepada derajat yang sangat mengkhawatirkan. Berbahaya. Kecanduan orang terhadap TV itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Beliau kemudian mengatakan, wa ma narahul an min ightisab wa khurujin nisa'i 'ariyat wa ilaqatun muharramah wa intisyarur rishwah
wal ghina wal khana wal fujur wa ghairu dzalika wa kana sababuhul mufsidun atau mufsidiyun aqsud at-televizyun. Kata beliau begini, hari ini yang kita saksikan dari kejahatan merampas hak orang lain, keluarnya perempuan dari rumah dalam keadaan tidak berpakaian atau minim pakaian, pakaiannya minim, ilaqat muharramah atau terjadinya hubungan-hubungan yang haram antara laki-laki dan perempuan. Wantisyarur rishwah, menyebarnya sogok menyogok, suap menyuap. Wal ghina wal fujur, kemudian nyanyian, kemudian kemaksiatan. Semua itu penyebabnya, kalau beliau menggunakan bahasa apa? Mufsidiyun. Sebagai plesetan dari kata apa? Televizyun. Yang lebih tepat apa? Kata beliau, mufsidiyun. Alat yang merusak. Penyebabnya benda yang satu ini. Di zaman ini, dan itu fakta. Meniru gaya rambut orang kafir dari TV. Baju orang-orang yang tidak beriman, dari mana nirunya? Dari TV. Kalau sekarang lebih buruk lagi, dari apa? Media yang lainnya. Tapi TV tetap memberikan saham yang sangat kuat untuk kerusakan. Dan itu faktanya. Beliau bahkan mengatakan, alladzi afsada 'alan nas dinahum. Menghancurkan agama-agamanya manusia. Ketakwaan, keimanan, kesolehan orang itu rusak oleh TV. Lamma yushahidunahu min manazir. Ketika orang-orang menyaksikan pemandangan-pemandangan dairah linisa'in khali'atin ariyah. Ketika mereka menonton pemandangan, mohon maaf, yang tidak senonoh dari wanita-wanita yang tidak berpakaian yang ada di televisi. Bukankah itu menghancurkan agama seseorang? Kalau ada yang mengatakan itu kan laki-laki yang apa namanya? Yang nonton, kata siapa? Bukankah kemudian bermunculan wanita-wanita penyuka sesama jenis? Karena mereka terlalu sering melihat aurat-aurat sesama jenis mereka. Begitu juga dengan laki-laki sama. Kenapa mereka jadi suka dengan sesama jenisnya? Karena terlalu sering melihat aurat-aurat sesama jenisnya. Di mana? Salah satunya di televisi. Ya, buka baju, memperlihatkan perut yang kotak-kotak. Betul tidak? Jamaah, betul tidak? Itu nggak sadar orang itu. Bahwa dengan cara itu syaitan kemudian membuat laki-laki menyukai laki-laki yang lain. Ya, bukankah faktanya di tempat olahraga itu banyak yang seperti itu? Betul tidak? Betul nggak jamaah? Iya. Kenapa bisa? Karena melihat aurat sesama jenisnya. Hati-hati. Gak ada gunanya perut antum apa? Kalau antum ternyata menyukai sesama jenis. Waliyadzubillah. Apa gunanya? Jangan. Tetap jaga kehormatan dan kemuliaan. Iya. Dan semua itu berawal dari apa? Pandangan mata. Dan TV itu di antara perkara yang kemudian menyuguhkan perkara yang seperti itu kepada kita. Ya. Makanya Syekh memberikan pengingat kepada kita, khususnya para wanita. Beliau juga mengatakan warijalun yatakallamun bikalamil ishq wal mujun. Di TV juga ada perkataan para lelaki yang tampan, yang luar biasa enak dipandangnya, namun kemudian mengucapkan kalimat-kalimat romantis. Betul tidak? Betul tidak ini? Engkau seperti rembulan di langit yang biru. Betul tidak jemaah? Kemudian menggoda, perkataan yang membujuk dengan godaan-godaan yang tidak pantas diucapkan dan diperdengarkan di depan umum. Tapi ada di TV sehingga membuat wanita-wanita kemudian berpikir, berkhayal, berharap memiliki laki-laki yang seperti itu. Betul nggak ini jemaah? Saya sempat ingat
dulu berapa tahun yang lalu ada telenovela Turki. Pemerannya itu sangat tampan, itu semua perempuan di negeri ini membicarakan orang itu. Betul tidak? Masih ingat nggak? Oh enggak pernah nonton TV bro. Ana masih ingat, ada mungkin 10 tahun yang lalu. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara kelihatan terus di TV. Dan itu merusak. Mereka lupa suami mereka lupa masak di rumah, ngurus anak. Kenapa? Jam sekian harus nonton itu. Betul nggak? Dan ini bukti TV itu jika acaranya tidak baik. Makanya kalau seseorang kemudian memiliki televisi, apa yang harus dilakukan jemaah? Ya jemaah. Ini pertanyaan terakhir jemaah. Dari Ana. Kalau punya TV apa yang harus dilakukan? Satu kemungkinannya, jika tidak ada sajian yang bermanfaat jangan dinyalakan. Atau kalau perlu dihilangkan dari rumah. Tapi kalau ada sajian yang bermanfaat, apa yang harus dilakukan? Jamaah. Dia apa? Oh kalau bermanfaat i'tikaf di depan TV. Jawabannya kata para ulama, bermanfaat sekalipun itu tidak boleh melalaikan kita kemudian dari kewajiban yang lain. Banyak orang salah kaprah. Nonton acara-acara dakwah sampai dia terlewat dari sholat wajib. Nonton kajian sampai jam 11 malam di TV. Yang membuat dia kemudian tidak bangun tepat waktu ketika ini nggak boleh. Ini tidak diizinkan dalam syariat. Makanya yang bermanfaat pun harus dikendalikan. Ya, jangan sampai melalaikan perkara yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah taala kajian kita. Jika ada pertanyaan langsung Anda persilahkan. Allah. Sambil menunggu pertanyaan dari kertas. Tafadhal. 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 Ada pertanyaan yang berbunyi bahwa istri yang taat kepada suami, dia akan mendapatkan apa? Semua pahala yang dilakukan suaminya. Wallahu ta'ala. Anda baru mendengar ini. Tapi jika suami itu melakukan ketaatan karena sebab istrinya, jadi istrinya yang menjadi inspirator atau menjadi contoh kebaikan suami, maka dia berhak mendapatkan pahala suami dari apa yang dia kerjakan. Tapi kalau taat saja kemudian dia dapat kebaikan suaminya, wallahu taala a'lam bishawab. Ana tidak tahu, ya. Nah, silakan kalau bertanya. Tafadhal. Pertanyaan melalui kertas. Ustadz, manakah yang lebih utama? Menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk memperbaiki dan memaksimalkan amalan wajib, atau tetap seimbang dengan memperbanyak amalan sunnah? Jazakallah khair. Nah, jawabannya, ya,
Jika memang amalan wajibnya perlu diperbaiki, maka yang didahulukan adalah amalan wajib. Karena tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa amalan wajib itu lebih baik dan lebih utama di sisi Allah. Adapun amalan sunnah itu tambahan. Maksudnya tambahan kebaikan. Kalaupun kemudian tidak mampu maksimal dikerjakan, yang penting yang wajibnya dikerjakan, maka seseorang sudah berhak masuk surga. Nah, yang terbaik adalah amalan wajib maksimal, sunnah maksimal. Dan itulah yang kemudian disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dalam salah satu firman-Nya, as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang lebih dulu, yang lebih pertama, yang mendahului yang lain, kata Allah. As-sabiqun itu adalah hamba yang paling depan. Paling depan dengan apa? Dengan mengerjakan yang wajib dan juga yang sunnah. Mereka lah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Muqarrabun. Mereka yang paling dekat. Tapi jika tidak sekalipun, maksudnya tidak bisa sampai derajat itu, maka yang wajib tidak boleh disia-siakan. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan kedua. Ustadz, ana mau nanya, bagaimana dengan anak? Ini akhwat nampaknya yang bertanya. Yang sudah sempurna menjaga kehormatan anak, bahasanya sempurna. Namun suami anak bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Istrinya sudah menjaga diri, tapi suaminya tidak. Ya, dan ini banyak terjadi. Banyak laki-laki itu istrinya disuruh berjilbab, tidak boleh ini dan itu, tapi dia sama lawan jenisnya bebas. Ya, tegur sapa, ya, dan seterusnya. Maka bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nasihati suaminya bahwa yang dia lakukan itu tidak boleh dalam Islam. Ya, laki-laki di antara tanda kehormatannya apa? Ketika dia tidak banyak berinteraksi dengan perempuan yang tidak halal dengan dirinya. Itu laki-laki itu. Kenapa? Karena laki-laki terhormat itu tidak akan mengganggu wanita manapun yang tidak halal bagi dirinya. Itu laki-laki terhormat dan beriman. Nah, di kalangan bangsa Arab dulu, jahiliyah, di antara tanda laki-laki yang mulia dan terhormat apa? Dia tidak pernah bertanya tentang istri orang lain. Dan dia bahkan tidak pernah melemparkan pandangan ke perempuan orang lain. Gak pernah. Itu jahiliyah, musyrik. Bagaimana dengan orang yang beriman? Jadi sekedar lihat tetangga saja, tetangga perempuan keluar, gak pernah. Bahkan Rasulullah mengatakan, aghuddu tarfi ma badat li jarati. Saya menundukkan pandangan saya ketika istri tetangga saya keluar dari rumahnya. Ada yang seperti itu di antara kita? Kalah sama orang-orang jahiliyah. Kita suka mencaci maki orang jahiliyah. Ya, betul nggak? Oh, jahiliyah, jahiliyah. Padahal mereka tidak pernah kemudian berani memandang wanita yang tidak halal bagi mereka. Kenapa? Karena buat mereka itu hina. Itu perbuatan yang hina buat mereka dan mereka menghormati istri tetangganya. Gak berani mereka. Sebagaimana mereka tidak suka istri mereka dipandang sembarangan oleh laki-laki yang lain. Itu laki-laki. Jelas ya? Karena sehati, gak boleh. Yang kedua apa? Doakan suami. Doakan suami. Yang ketiga apa? Coba jemaah. Bisa jadi kelakuan suami itu juga disebabkan oleh dosa kita sendiri. Karena kata para ulama, seseorang itu bisa melihat dampak dosanya dari apa? Dari kelakuan keluarganya. Istrinya
perbuatan yang nggak jelas, nggak karuan, suaminya begitu, itu karena dosa satu sama lain. Atau anaknya nggak bisa diatur, itu semua karena dosa. Ya, wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah berikan hidayah kepada suaminya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang qari'ah yang melantunkan ayat Quran dengan merdu? Jika diliuk-liukkan nggak boleh. Tapi jika pembacaannya tartil itu bukan meliuk-liukkan, sesuai dengan makharijul huruf dan ahkamit tajwid, maka ini hukumnya boleh. Itu pun kata para ulama jika dibutuhkan. Jika apa? Dibutuhkan. Seperti perlombaan misalkan boleh, nggak ada masalah. Ya, Allah taala alam bisawab. Pak Ustadz, saya seorang dokter gigi yang dalam pekerjaan saya banyak berinteraksi dengan pasien laki-laki. Karena tempatnya di rumah sakit, saya tidak bisa memilih pasien perempuan saja. Sebatas apa saya bisa berbicara atau memberikan penjelasan kepada pasien laki-laki? Yang pertama, petugas medis itu dalam tugasnya untuk memberikan pelayanan medis itu diberikan rukhsah dalam syariat. Ya, tapi dengan catatan tetap menjaga batasan. Dan ini yang ditanyakan. Sebatas apa bisa menjelaskan kepada pasien laki-laki? Sebatas masalah yang dihadapi oleh pasien itu. Atau kemudian bertanya-tanya tentang sebab kenapa penyakitnya muncul. Misalkan, ini Bapak suka ngerokok ya? Misalkan, oh iya Bu, oh pantas giginya seperti ini. Bisa didakwahi sekalian, rokok itu haram Pak. Ini salah satu dampaknya Pak. Kan itu jadi dakwah tidak? Ya. Dan kemudian juga bisa pakai sarung tangan, dan kalau dokter gigi kan pakai alat. Jadi bisa jarak jauh. Paling tidak ada jarak. Ini sebagai contoh saja. Terkadang tanya jawabnya agak lama juga. Nah, batasi ini. Ya, batasi ini. Dan seorang tenaga medis punya hak. Misalkan dia bisa mengatakan, mohon maaf Pak, pasien lain menunggu. Ya. Atau dihentikan saja. Kalau dirasa sudah cukup, hentikan. Gitu ya. Terkadang saat ini saya sudah mengurangi jadwal praktek. Hanya 1 kali untuk 1 pekan. Tapi tetap saja masih ada pasien lawan jenis. Ya mungkin karena memang tidak dibatasi. Seperti menulis khusus menerima pasien wanita dan anak kecil misalkan. Ana yakin, ana sangat yakin. Banyak yang mencari dokter seperti ini. Ya, di seluruh bidang kesehatan. Ya, kandungan, nyarinya dokter perempuan. Atau di dalam masalah penyakit dalam yang dicari itu dokter perempuan. Kalau ada yang mengkhususkan saja, insya Allah rezekinya ada. Ya, jangan khawatir, jangan takut dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Ini yang bisa Anda sampaikan jamaah rahmatillah Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita dan menjadi penyebab mudahnya kita kemudian untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.